Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Novi Andriani Zakaria. Di video kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana cara agar judul cepat di ACC. Ketika kita melakukan pengajuan matriks ya, atau matriks pengajuan judul, lebih baik bagaimana caranya agar matriks tersebut bisa segera di ACC oleh sekretaris prodi ya biasanya. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan yaitu dalam pembuatan judul terlebih dahulu, teman-teman itu harus tahu permasalahan yang sedang terjadi. Jadi langkah awal yang pertama yang perlu teman-teman lakukan ketika ingin melakukan penelitian, yaitu yang pertama harus menentukan objek penelitiannya. Ketika teman-teman sudah tahu objek yang akan diteliti, teman-teman baru mencari sebuah permasalahan yang ada pada objek tersebut. Nah, di sini kebanyakan mahasiswa salah dalam pembuatan judul, yaitu tahap-tahapnya salah. Jadi membuat judul dulu, baru membuat permasalahan. Sebenarnya prosedur dalam penelitian tidak seperti itu. Ketika teman-teman mau membuat judul skripsi, kan menentukan objek penelitian terlebih dahulu. Untuk menentukan objek penelitian, teman-teman juga perlu mempertimbangkan beberapa hal agar nanti tidak salah dalam memilih objek penelitian. Jadi untuk memilih objek penelitian itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama misalkan jarak. Jadi teman-teman harus disesuaikan dengan jarak dengan lokasi penelitian yang akan diteliti. Apakah teman-teman mampu atau sanggup untuk meneliti di tempat yang jaraknya sekian, kayak gitu. Ini ada beberapa kasus dari peserta kelas online skripsi yang judulnya bagus sekali, kemudian sudah menemukan permasalahan terlebih dahulu, kemudian membuat judul. Tetapi dia menetap di kos tempat kampus yang yang ia belajar di situ ya, kampus tempat ia belajar. Lah, ketika dia menentukan objek penelitian, ternyata objek yang diambil adalah di daerah rumahnya. Dan rumahnya itu beda pulau, jauh. Seandainya pulang kira-kira memerlukan biaya jutaan ya untuk bisa meneliti ke tempat tersebut. Lah, ini teman-teman, yang kedua adalah biaya. Selain jarak, biaya juga perlu dipertimbangkan untuk menentukan objek penelitian. Jadi kira-kira biaya yang digunakan teman-teman untuk meneliti itu sanggup nggak teman-teman mampu nggak kayak gitu. Kalau seandainya nggak mampu, lebih baik ganti objek penelitian. Karena apa? Jika tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, itu penelitian teman-teman nggak akan cepat selesai gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang mudah, aksesnya lebih mudah, jaraknya lebih dekat, kenapa tidak kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian hal tersebut itu memang simple, maksudnya belum kita bayangkan ketika kita mau ngambil judul. Yang penting cepet ACC aja, apapun judulnya, dimanapun tempatnya lah, jangan seperti itu. Itu perlu dipertimbangkan dalam mengambil sebuah objek penelitian. Itu yang pertama teman-teman, menentukan objek penelitian. Kemudian yang kedua, setelah objek penelitian ketemu, yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari penelitian terdahulu atau literatur review yang sama objek penelitiannya dengan tempat yang akan teman-teman teliti. Jadi hiraukan dulu judul dari penelitiannya, yang penting objeknya sama. Ketika teman-teman menemukan penelitian terdahulu dengan objek yang sama ini, cari sebanyak mungkin. Ketika sudah ketemu, nanti akan kita bahas di next ya, video berikutnya tentang cara pencarian inspirasi judul melalui penelitian terdahulu.
Jadi di sini akan saya sedikit singgung untuk melihat inspirasi judul dari penelitian terdahulu bisa dilihat dari beberapa hal. Bisa dilihat dari abstrak, kemudian bisa dilihat dari latar belakang, kemudian dari identifikasi masalah, kemudian dari kesimpulan, dan juga rekomendasi atau saran. Itu bisa teman-teman. Di next video berikutnya akan kita bahas tuntas ya, gimana cara melihatnya dan bagaimana cara membuat judul dari permasalahan tersebut. Kemudian ketika teman-teman sudah menemukan banyak sekali jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya yang membahas tentang objek penelitian yang akan teman-teman teliti, baru teman-teman cari di situ keunikan. Keunikan bisa positif, bisa negatif. Di situ ketika teman-teman cari, jangan lupa untuk dicatat ya. Jangan lupa dicatat di bukunya. Setelah dicari, entah itu ketemunya keunikan positif atau keunikan yang negatif, tulis aja semua, ditulis semua. Baru dari keunikan-keunikan tersebut, baik positif atau negatif. Jadi gini ya teman-teman, kalau saya mengatakan keunikan, teman-teman berpikirnya harus ke fenomena yang sedang terjadi atau permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian riset gap atau perbedaan penelitian terdahulu, kayak gitu. Jadi setelah ketemu keunikan, kemudian sudah teman-teman catat, baru teman-teman ambil permasalahan mana yang akan diambil dari menemukan itu tadi. Nah, tentunya disesuaikan dengan prodinya teman-teman. Kemudian disesuaikan lagi dengan konsentrasinya teman-teman, kayak gitu. Ketika sudah ketemu permasalahannya apa, barulah bisa dibuat sebuah judul. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut gimana cara membuatnya, gimana cara melihat keunikan dan permasalahannya itu seperti apa. Gimana cara membuat judul dari keunikan yang diambil dari keyword. Nah, ini di next video kita akan bahas tuntas. Kemudian ketika teman-teman sudah menemukan dan sudah mendapatkan membuat sebuah judul, teman-teman pastinya di matrik pengajuan judul ada latar belakang. Nah, latar belakang di sini kalau bisa setiap paragraf memuat tentang variabel atau fokus penelitian yang teman-teman buat ya. Misalkan judulnya tentang strategi pemasaran atau strategi digital marketing pada PT apa gitu ya misalkan. Nah, ada strategi, ada digital, ada marketing. Di bagian latar belakang silakan misalkan paragraf pertama tentang strategi, paragraf kedua tentang digital marketing, paragraf ketiga tentang strategi digital marketing, kayak gitu. Jadi untuk latar belakang setiap paragrafnya itu memuat variabel-variabel yang teman-teman pakai di judul. Kemudian jangan lupa ini yang membuat judul di ACC. Jadi teman-teman harus menyertakan masalah-masalah yang sudah teman-teman temukan di situ atau alasan pemilihan objek penelitian dan alasan pemilihan judul. Jadi memang harus dicantumkan entah itu 1 atau 2 paragraf sebelum kata-kata berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul. Di situ teman-teman harus menjelaskan. Kalau bisa teman-teman melakukan survei awal atau prasurvei secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung bisa datang ke tempat objek penelitian. Kalau misalkan karena masa pandemi tidak memungkinkan, bisa teman-teman melalui chat ya, bisa melalui WhatsApp atau DM Instagram dan lain sebagainya. Di situ teman-teman cantumkan. Ketika survei awal, cantumkan berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti dengan bla 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 yang mengatakan bahwa dikasih kutipan wawancaranya. Itu yang akan membuat lebih cepat di ACC dan tidak biasanya kan
ada yang ditolak ya. Ini nggak biasanya sih, sering sekali ditolak karena memang belum ada permasalahan yang ditemukan lah. Coba teman-teman lakukan tips dari saya, sertakan survei awal dan juga beri penelitian terdahulu yang pernah meneliti di tempat tersebut. Masukkan beberapa keunikan atau permasalahan tadi ya, diuraikan satu paragraf atau dua paragraf terkait objek tersebut. Insya Allah bakalan cepet ACC, dan ini sudah dibuktikan oleh saya sendiri, kemudian beberapa peserta kelas online skripsi yang alhamdulillah setelah melakukan tahap-tahap arahan saya mulai awal sampai akhirnya tidak ada yang ditolak. Intinya sebenarnya judul ditolak itu karena mungkin permasalahannya kurang penting untuk diteliti. Lah, ketika teman-teman menemukan hal penting kenapa judul ini dengan objek ini penting untuk diteliti, maka tidak mungkin kalau tidak diterima ya judulnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian video kita atau sharing kita pada kali ini. Kita ketemu lagi di next video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Like, comment, dan juga share. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.